Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab beserta menjelaskan soal dari ujian tengah semester, yakni semester genap mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Jadi, konsep alam, manusia dan hubungannya dengan Tuhan itu merupakan unsur-unsur sentral dalam konstruk filsafat pendidikan Islam. Dalam metafisika Islam, realitas dan alam semenjak awal dipandang itu mempunyai nilai intrinsik yang merupakan manifestasi dari aspek ketuhanan. Karena itu, untuk memahaminya secara utuh dan bukan sepihak saja, maka manusia tidak bisa semena-mena bersandar pada persepsi indera dan akalnya saja. Kesalahan paling fatal ini yang telah dilakukan oleh manusia barat modern adalah menganggap manusia sebagai pusat realitas dengan artian bahwa mereka pemberi makna untuk alam ini sebelum manusia memahaminya. Maka alam apapun entitas itu tidaklah bermakna, bahkan dianggap tidak ada. Manusia akhirnya diangkat sederajat dengan penguasaan alam yang berhak untuk memperlakukan alam dan menggunakannya sesuai kemauannya. Maka tidak aneh jika terjadi berbagai macam krisis multidimensi, baik itu yang sifatnya epistemologi, ekologis, atau kemanusiaan. Berarti di sini kita harus terlebih dahulu mendeskripsikan apa itu ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Kemudian setelah kita mendeskripsikan ruang lingkup itu, kita jelaskan filsafat pendidikan Islam itu dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Baik, langsung saja kita deskripsikan pembahasan tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Itu sebenarnya merupakan pengkajian dari aspek ontologis filsafat pendidikan Islam. Setiap ilmu pengetahuan itu memiliki objek tertentu yang akan dijadikan sasaran penyelidikan dan yang akan dipandang. Segala sesuatu yang ada ini mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Ada yang tampak adalah dunia empiris, dan kalau yang tidak tampak itu adalah alam metafisis. Adapun objek formal filsafat pendidikan Islam itu adalah sudut pandang yang menyeluruh, radikal, dan objektif tentang pendidikan Islam untuk dapat diketahui hakikatnya. Sebagai filsafat pendidikan Islam juga mengkaji ketiga objek ini berdasarkan ketiganya, yaitu apa aja? Ya, ada ontologi, ada epistemologi, dan ada aksiologi. Kemudian langsung kita lihat dari segi ontologi ya. Dari segi ontologi ini dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Filsafat pendidikan Islam ini bertitik tolak pada konsep the creature of good ya. Yaitu apa? Yaitu manusia dan alam sebagai pencipta, maka Tuhan mengatur di alam ciptaannya. Ini berarti bahwa seluruh proses hidup dan kehidupan manusia itu adalah apa? Adalah transformasi pendidikan. Sehingga yang menjadi dasar kajian dalam istilah lain sebagai objek kajian, yakni ontologi tadi, itu filsafat pendidikan Islam seperti yang termuat di dalam wahyu adalah mengenai pencipta, yakni Khalik, dan ciptaannya, yakni makhluk. Hubungan antar ciptaannya dan utusan yang menyampaikan risalah pencipta, yakni Rasul. Kemudian yang kedua ada segi epistemologi. Jadi epistemologi ini berasal dari kata episteme ya. Episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi bisa disebut juga teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Metode ilmiah adalah salah satu cara memperoleh pengetahuan melalui pendekatan deduktif dan induktif. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menemukan teori-teori, prinsip-prinsip, generalisasi, dan hukum-hukum. Nah, temuan itu dapat dipakai sebagai basis atau bingkai
atau kerangka pemikiran untuk menerangkan, mendeskripsikan, mengontrol, mengantisipasi atau meramalkan suatu kejadian secara tepat. Nah, kemudian yang ketiga, yakni yang terakhir itu adalah dari segi aksiologi ya. Landasan aksiologi adalah berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Berikut manfaatnya bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, apa yang dapat disumbangkan ilmu terhadap pengembangan ilmu itu dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Di sini, menurut Muzayyin Arifin, memberikan definisi bahwa aksiologi itu sebagai suatu pemikiran ya. Pemikiran tentang masalah-masalah, nilai-nilai, termasuk nilai tinggi dari Tuhan. Misalnya nilai moral, nilai agama, dan nilai keindahan atau biasa disebut dengan estetika ya, estetika. Jika aksiologi ini dinilai dari sisi ilmuwan, maka aksiologi itu dapat diartikan sebagai telaah ya. Telaah tentang nilai-nilai ya, nilai-nilai yang dipegang ilmuwan dalam memilih dan menentukan prioritas bidang penelitian, ilmu pengetahuan, serta penerapan dan pemanfaatannya. Baik, jadi perbedaan pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam dalam proses belajar mengajar. Jadi kalau pendidikan Barat itu karena dia sekularistik materialistik, maka motif dan objek belajar mengajarnya itu semata-mata masalah keduniaan. Tapi kalau pendidikan Islam ini aktivitas belajar mengajarnya itu dia lebih ke amal ibadah, berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah. Kemudian yang kedua ada konsep pendidikannya. Kalau pendidikan Barat itu umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dosa. Jadi ilmu itu bebas nilai, value free. Nah, akan tapi kalau pendidikan Islam itu mengaitkan dengan pahala dan dosa. Karena kebajikan dan akhlak mulia itu merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Kemudian yang terakhir, tujuan akhir pendidikannya. Nah, kalau di pendidikan Barat itu hidup sejahtera di dunia secara maksimal, baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Akan tetapi, kalau di pendidikan Islam itu terwujudnya insan kamil. Apa insan kamil itu? Yaitu manusia sempurna dari paripurnama ya. Nah, yang pembentukannya selalu dalam proses sepanjang hidup. Oke, jadi mempelajari filsafat pendidikan Islam itu merupakan manifestasi pemikiran manusia yang mendasar, sistematis, logis, dan menyeluruh tentang dunia pendidikan, yang mana pendalaman ilmunya itu tidak hanya dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan Islam saja, melainkan menuntut manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang dipandang relevan dan diperlakukan sesuai dengan perkembangan. Pemikiran filosofis sangat diperlukan dalam upaya mengembangkan dan mengadakan pembaruan PAI ya, karena dengan cara seperti itu pendidik sebagai manusia akan selalu berpikir dan bertindak yang didasarkan pada nilai-nilai universal dan kepentingan bersama. Oleh sebab itu, pendidik PAI ini dituntut untuk memahami teori-teori disiplin ilmu, baik itu ilmu umum dan juga memiliki pengalaman yang luas tentang masalah kehidupan realistis yang dihadapi oleh masyarakat dan yang dihadapi oleh dirinya sendiri. Dengan kata lain, jadi filsafat pendidikan Islam itu merupakan alat yang penting. Alat yang penting bagi siapa? Bagi guru PAI untuk menganalisis, membedah, dan sebagai dasar bagi guru dalam upaya pengembangan segala hal yang berhubungan dengan PAI. Nah, jika guru PAI tadi itu tidak memahami filsafat pendidikan Islam secara benar dan menyeluruh, maka dapat dipastikan pembelajaran PAI itu akan berjalan konstan, monoton, dan bisa dikatakan tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman. Jadi, menurut Imam Al-Ghazali, ya,
Pendidikan Islam itu yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurnama, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali pula, itu manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Jadi selain kita mencari ilmu, kita juga harus mengamalkan. Itu dari perspektif Imam Al-Ghazali. Kemudian dari Imam Ibnu Khaldun. Dari pandangan Imam Ibnu Khaldun ini tentang pendidikan itu berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis empiris. Melalui pendekatan ini, ia memberikan arahan terhadap visi tujuan pendidikan Islam secara ideal dan praktis. Adapun tujuan pendidikan Islam adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yakni dalam bidang pendidikan itu lebih menekankan pada etika, ya, etika dalam pendidikan, meski tidak menafikan beberapa aspek pendidikan lainnya. Pendapat beliau searah dengan pemikiran Imam Al-Ghazali yang lebih menekankan pada pendidikan rohani, ya, pendidikan rohani. Kemudian yang terakhir itu tadi Syekh Az-Zarnuji, ya, Syekh Az-Zarnuji. Jadi menurut Syekh Az-Zarnuji ini pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang memiliki tujuan dalam hal harus berniat, ya. Jadi kita ini harus berniat untuk mencari ridho Allah. Kemudian caranya ialah yang pertama itu kita harus memilih guru yang lebih alim, lebih warok, dan lebih tua. Seorang yang menuntut ilmu harus memiliki kepribadian yang baik. Nah, Syekh Az-Zarnuji ini memberikan metode menghafal, metode mencatat, diskusi, dan memahami merupakan poin dalam menuntut ilmu. Dan itu beliau juga sudah mengarang kitab, ya, kitab yang mana namanya adalah kitab Ta'limut Ta'lim. Nah, di situ banyak tentang bagaimana itu akhlak orang mencari ilmu, bagaimana cara mencari guru, dan lain sebagainya tentang penuntut ilmu. Namanya adalah kitab Ta'limut Ta'lim. Baik, mungkin cukup sekian jawaban soal beserta penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.